Kalau itu isunya muncul terus, isu komunis, isu takono sing gawe isu, nanti bosen nanti ya. Membantah? Bantah yang satu ya percuma nek ngomong karo ngomong waras. Ya. Riwayat pendidikannya Pak Jokowi gimana aja sih Mas? Riwayat pendidikan? Ya sesuai itu. Saya ini daftar wali kota gubernur orang nganggo ijazah terus nganggo godong pisang ya. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Ada beberapa topik yang ingin saya bahas dalam konten Okedum kali ini. Tentang apa saja kah itu? Yang pertama, yaitu mengenai jawaban Gibran terhadap viralnya oknum dokter yang menyerang Presiden Jokowi terkait dengan isu ijazah palsu. Nah, kemudian yang kedua, saya akan membahas mengenai PJ Gubernur DKI Jakarta yang baru, yang mana dalam minggu depan nanti ya, insya Allah akan menggantikan seorang Anies Baswedan. Nah, mungkin ya inilah alasannya mengapa banyak sekali pendukung Anies Baswedan yang mulai panik dan mencoba untuk menggoreng isu lama terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Memang ya, mereka ini ada-ada saja gorengannya. Nah, baiklah, langsung saja saya bahas yang pertama terlebih dahulu. Jadi baru-baru ini ya, sedang ramai mengenai isu ijazah palsu Jokowi. Mulai dari media sosial Twitter, Instagram, TikTok, bahkan di media sosial Facebook, semuanya ini ramai membahas soal ijazah palsu Jokowi. Ya, sebenarnya isu ini adalah isu lama, bisa dikatakan sudah basi. Bahkan pelaku hoaknya juga sudah pernah ditangkap pada tahun 2019 lalu. Nama pelakunya ini adalah Umar Khalid. Tapi ya begitulah, meski sudah terbukti hoax ya, tapi gerombolan kadrun itu masih saja terus menggoreng isu lama ini hingga menjadi viral lagi. Jujur saja ya, sebenarnya saya malas mau menanggapi isu receh seperti ini. Tapi ya gimana lagi, ketika isu ini terus dibiarkan ya, maka fitnahnya terus berkembang dan banyak masyarakat yang ikut mempercayainya. Ya, meskipun yang mempercayai itu adalah didominasi oleh golongan oposisi dan kadrun. Itulah mengapa saya anggap perlu untuk mengcounter isu ini agar kenapa ya? Agar tidak terus-terusan menjadi fitnah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dan setelah saya telusuri, ternyata isu ijazah Jokowi palsu ini dimulai dari acara podcast antara Sugiknur dan Bambang Trimulyono. Tahu kan, Sugiknur ini adalah mantan narapidana sekaligus ulama kebanggaan Fadlizon dan para geng gerombolan 212. Parah sekali kan. Nah, sedangkan Bambang Trimulyono ini adalah penulis buku Jokowi Undercover, yang mana isi bukunya itu penuh dengan hujatan dan fitnah terhadap Presiden Jokowi. Atas fitnah itulah kemudian Bambang Trimulyono ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke dalam penjara pada tahun 2016 lalu. Jadi Bambang Trimulyono ini pernah dihukum selama 3 tahun penjara. Dan sekarang ya, ternyata duo kadrun ini malah kembali bikin ulah dengan menfitnah bahwasannya ijazah Jokowi adalah palsu. Parah sekali kan? Tapi anehnya ya, yang ramai di media sosial ini malah bukan soal Bambang Tri dan Sugiknur. Justru yang ramai adalah pernyataan dari salah seorang oknum dokter melalui media sosial Twitter. Jadi dalam akun Twitternya, dia ini bernama Dr. Tifa. Nah, dari statementnya lah kemudian diglorifikasi oleh media partisan milik oposisi. Dia mengklaim dan mencurigai bahwa foto Pak Jokowi saat wisuda dulu berbeda dengan foto yang sekarang. Lah gimana gak beda coba? Itu foto sudah puluhan tahun yang lalu. Bahkan dia juga mengaku sebagai dokter yang pernah belajar mata kuliah anatomi 15 SKS, terlihat sangat berbeda antara hidung, bibir, dan gigi Pak Jokowi. Begitu katanya. Parah memang dokter Tifa ini. Lah apakah dia ini gak sadar diri bahwa foto wajahnya yang dulu dan foto wajahnya yang sekarang ini juga terlihat sangat jauh berbeda. Ya coba bandingkan saja sendiri. Lihatlah fotonya ini. Apakah tampak seperti orang yang sama? Enggak kan? Bener gak? Lagian ya, mana ada mata kuliah anatomi yang ngajarin soal perbandingan wajah. Lah dipikir netizen itu semua bodoh apa?
Jadi kalau pendukung Anies Baswedan yang level pendidikan dokter saja parahnya seperti ini, maka bisa dibayangkan bagaimana pola pikir pendidikannya di bawah Dr. Tifa ini. Dan tahu tidak, setelah saya cek yang bersangkutan, rupanya Dr. Tifa ini sudah tidak praktek alias pensiun dini. Nah, info yang saya dapat lagi adalah dia ini dulunya ternyata pendukung Jokowi. Tapi karena diduga salah pengajian dan pergaulan, akhirnya berubah menjadi seperti ini. Ya, tapi tentu hal ini masih perlu untuk diklarifikasi kepada yang bersangkutan. Apakah benar dia ini berubah karena salah pengajian dan pergaulan? Nah, balik lagi soal tudingan ijazah palsu Jokowi. Padahal ya, soal ijazah palsu ini sudah banyak saksi yang membantah loh ya. Banyak bukti dan juga bisa dicek secara langsung ke kampus Universitas Gadjah Mada atau UGM. Intinya gampang sekali kalau mau membuktikannya. Bahkan pihak dari UGM juga telah memberikan penjelasan secara resmi. Tapi kan memang mereka ini kan dasarnya sakit jiwa, jadi ya repot lah. Makanya ya ketika Gibran dimintai tanggapan terkait tudingan ijazah palsu bapaknya itu, Gibran pun menjawabnya dengan santai. Percuma ngomong sama orang gak waras, begitu katanya. Ya lagian ya, statement Dr. Tifa itu juga sudah dibantah langsung oleh dokter ahli tulang yang pernah belajar anatomi selama 12 tahun. Jadi buat yang masih percaya dengan Dr. Tifa, sebaiknya segera tobat dan sadar dirilah. Beda pandangan politik silakan saja, tapi ya jangan sampai kehilangan akal dan kewarasan. Setuju gak? Ya kalau yang katanya soal hidung, bibir, dan gigi yang berbeda, ya sekarang tinggal bandingkan saja foto lama Jokowi dengan foto Jokowi yang sekarang. Keduanya juga tampak berbeda kok. Jadi seiring dengan bertambahnya usia, seseorang tentu akan ada perubahan seperti kulit, hidung, dan bibir. Menurut saya itu normal-normal saja. Tapi yang lebih lucunya lagi adalah ada juga yang membandingkan dengan foto kumis Jokowi coba. Nah ini gimana? Menurut saya ini kan parah sekali. Ya masa ya kumis pun ini dibanding-bandingkan coba. Ya jujur saja ya, saya gak habis pikir dengan perilaku mereka ini. Apakah gak ada bahan lain yang bisa dikritisi dari seorang Jokowi? Sehingga mereka ini sampai harus mengorek-ngorek tumpukan sampah hanya untuk mengangkat isu ijazah palsu Jokowi. Ya melihat semuanya ini ya, maka memang benar apa yang dikatakan oleh Gibran. Percuma, mau membantah 100 kali pun percuma kalau ngomong sama orang gak waras. Jujur saja setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Gibran, maka saya kok jadi curiga ya. Apakah jangan-jangan Dr. Tifa itu memang gak waras? Ya siapa tahu kan, bener gak? Jadi sekarang begini sajalah, kalau memang ada yang bisa membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu beneran palsu, maka saya siap untuk jalan kaki Jakarta-Jogja cuma pakai sempak doang. Nah jadi gimana? Adakah yang berani dengan tantangan saya? Silahkan berikan komentarnya di bawah. Nah berlanjut pembahasan yang kedua, mungkin sudah banyak yang tahu bahwa tanggal 16 Oktober nanti ya adalah masa akhir dari jabatan seorang Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan tahu tidak, yang akan menggantikan Anies Baswedan nanti adalah Heru Budi Hartono. Nah siapakah Heru Budi Hartono ini? Jadi ya, beliau ini dulunya ini pernah menjabat sebagai staf khusus Wali Kota Jakarta Utara pada tahun 1993. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara pada tahun 2008. Nah, pada tahun 2013, beliau ini pernah menduduki posisi sebagai Kepala Biro, Kepala Daerah, dan Kerjasama Luar Negeri. Nah, kemudian ketika Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono ini sempat dilantik menjadi Wali Kota Jakarta Utara dan diamanai untuk mengurus Taman BMW dan Waduk Pluit. Dan terbukti Waduk Pluit pun bisa ditata rapi, bersih, dan indah. Tapi sayangnya di era Anies Baswedan ya, Waduk Pluit kembali seperti zaman jahiliyah. Parah sekali kan. Sementara itu, pada era pelaksana tugas atau PLT Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, beliau ini pernah ditunjuk menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah atau BPKAD DKI Jakarta. Nah, pada tahun 2017, beliau pun kemudian ditarik menjadi Kepala Sekretariat Presiden atau Kesetpres.
Jadi melihat segudang pengalaman yang pernah diemban oleh Heru Budi Hartono, tentu beliau bukanlah orang sembarangan. Banyak sekali masyarakat yang berharap agar segala permasalahan di DKI Jakarta bisa segera diselesaikan, termasuk persoalan banjir dan kemacetan yang menjadi perhatian serius oleh Presiden Jokowi. Dan kemarin Presiden Jokowi juga sudah berpesan soal itu kepada calon pengganti Anies Baswedan. Ya, kita tahulah selama ini persoalan banjir dan kemacetan di DKI Jakarta hanya sebatas retorika saja. Ada saja alasannya ketika banjir ini tiba. Malah baru-baru ini ya, Anies Baswedan ini menyebut bahwa banjir di DKI Jakarta itu akibat banyak air yang jatuh secara bersamaan. Begitu katanya. Luar biasa memang gubernur ahli kata-kata ini. Lah kalau air hujan jatuhnya nggak bersamaan, terus apakah jatuhnya harus pakai nomor antrian? Jadi biar jatuhnya nanti bisa satu persatu. Apakah seperti itu? Jujur saja ya, saya nggak habis pikir dengan apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan ini. Selama 5 tahun menjabat gubernur DKI Jakarta, banjir dan kemacetan itu makin bertambah parah. Dan itulah pengakuan yang disampaikan oleh Profesor Cipta Lesmana yang videonya viral di media sosial. Jadi ceritanya itu begini, Profesor Cipta Lesmana diundang dalam sebuah forum diskusi. Nah, banyak audiens serta narasumbernya ternyata adalah pendukung Anies Baswedan. Termasuk hostnya juga adalah pendukung garis keras Anies Baswedan. Nah, tapi biar lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Banyak yang berkepentingan untuk menjagal Anies, begitu Profesor Cipta. Ini analisa Profesor Cipta seperti apa nih? Waktu Pak Rahma kontak saya, Pak Cipta jadi narsum ya, topiknya apa? Pertanyaan pertama saya juga, saya bebas bicara tidak? Bebas. Rahma jawab, bebas gitu ya. Ya saya mau ngomong apa adanya. Ya. Sekarang orang lagi, wah Anies. Ya. Pertanyaan, apa prestasi Anies Pak Gubernur Jakarta? Apa tuh? Sayang Bang Zulfan udah pergi. Coba lihat. Banjir semalam orang pada maki-maki semuanya. Semalam. Baru semalam. Saya juga kena semua malam. Mana? Lihat itu yang hitam apa tuh udara apa namanya? Polusi. Salah satu kota paling kotor di dunia polusi is Jakarta. Ya. Terus macet. Saya bingung. Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit. Makin macet. Nah, gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Mantap sekali kan? Coba bayangkan saja ya, mulai dari audiensnya, terus narasumbernya, bahkan hingga hostnya adalah semuanya ini pendukung dari Anies Baswedan coba. Dan ketika Profesor Cipta Lesmana dimintai pendapat mengenai Anies Baswedan, nggak taunya malah Anies Baswedan itu kena serangan coba. Dan bisa dilihat sendiri bagaimana audiens pun satu persatu meninggalkan ruangan. Ya mungkin mereka ini tidak terima ketika ada yang mengatakan bahwa prestasi Anies Baswedan semuanya itu adalah bullshit alias omong kosong. Kasihan sekali mereka ini. Tapi ya begitulah, memang terkadang ya jujur itu bisa jadi yang sangat menyakitkan bagi mereka yang hidupnya suka bernaung dalam kebohongan. Nah jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Silakan berikan komentarnya di bawah. Ya saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya. Di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jadi dengan demikian
disampaikan informasi dan penjelasan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.